Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Apakah Smadaf itu masih mampu untuk mencegah dan juga menghapus virus yang akan menyerang ke PC kita? Nah, sekarang saya akan mencoba di eksperimen yang sudah berkali-kali saya coba Smadaf melawan virus-virus. Ya, kali ini Smadaf akan saya coba untuk lawan virus yang bernama PNG. Ya, PNG merupakan sebuah ekstensi file foto, tapi di sini ini dianggap sebagai sebuah virus. Kenapa saya ingin membuat komparasi atau mungkin perlawanan gitu ya antara Smadaf dengan virus kali ini? Karena saya juga bertanya-tanya sebenarnya setelah saya melihat video salah satu dari YouTuber yang bernama Bapak Benix. Ya, Bapak Benix itu menjelaskan tentang kenapa kok Smadaf ini tidak berkembang di Indonesia dan lain sebagainya. Dan yang bikin tertarik gitu ya untuk saya membahas ini karena beliau memasukkan video saya sebagai footage-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat pembahasannya, teman-teman bisa langsung datang aja ke channelnya beliau karena beliau mungkin lebih paham soal di sana gitu ya, soal marketingnya atau lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini saya akan fokus tentang Smadafnya saja. Apakah Smadafnya ini bisa melawan dari virus PNG ini? Nah, kalau misalnya kita lihat ke websitenya, di sini Smadaf itu sekali lagi ya, teman-teman sudah bisa lihat ya dari judul di awal sini. Disebutnya adalah antivirus tambahan atau additional antivirus. Jadi, Smadaf itu pada dasarnya bukan antivirus, tapi bisa dikatakan sebagai tools tambahan. Jadi, saya sudah berulang kali ya mungkin ya dalam eksperimen Smadaf ini gitu ya mengatakan bahwa Smadaf itu pantasnya harus didampingi dengan antivirus utama. Jadi, dalam hal ini, Smadaf nggak bisa berdiri sendiri. Tapi pada eksperimen saya akan melakukannya Smadaf itu sendirian. Gitu ya. Nah, di sini udah jelas ya, antivirus tambahan yang ringan, antivirus tambahan untuk internet, bukan antivirus utama. Jadi teman-teman harus paham di situ ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat dari development log-nya, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Smadaf itu juga rutin kok untuk melakukan update. Ya, walaupun memang update-nya tidak sesering dari antivirus yang lain. Mungkin katakan seperti Microsoft Defender atau Windows Security, itu tidak sesering itu ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih, Smadaf setidaknya itu mengupdate. Ya, ada 80.000 virus baru katanya untuk diupdate gitu ya. Dan juga ada 58.000 virus baru dan lain sebagainya yang berhasil dideteksi oleh Smadaf ya, walaupun tidak sesering antivirus yang lain. Tapi sekali lagi, ini adalah additional antivirus atau tools tambahan untuk proteksi tambahan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Itu disclaimer-nya dulu ya, seperti itu. Nah, ya udah, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, sekarang kita langsung ke eksperimennya saja. Mungkin teman-teman banyak yang nggak percaya kalau file PNG ini adalah sebuah virus. Oke, di sini Windows Defender-nya atau Windows Security-nya sudah saya matikan total, jadi nggak mendeteksi. Tapi teman-teman bisa lihat ke PC host saya. Karena di sini teman-teman harus lihat ya. Nih, oke, di sebelah sini teman-teman harus bisa lihat bahwa file PNG ini itu dianggap sebagai sebuah trojan. Teman-teman bisa lihat ya, Trojan MSIL, ya teman-teman bisa baca lah, kill MBR dan segala macam. Ini adalah sebuah virus yang pastinya akan mereplace master boot record. Jadi, ini dianggap sebagai sebuah virus di PC utama saya. Jadi, teman-teman jangan sepelekan file PNG ini ya, karena ini adalah sebuah virus beneran. Oke, sekarang kita akan langsung jalankan saja ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan lakukan eksperimennya bener-bener dari awal. Saya akan langsung install dulu Smadafnya dari awal juga. Kita yes, dan saya menggunakan Smadaf yang versi free ya, versi 15.5. Kita oke, seperti biasa kita next. Di sini install seperti biasa. Oke, kita next, kita install, dan prosesnya kurang lebih cepat karena Smadaf itu adalah antivirus yang ukurannya kecil. Ya, memang di sini ya, karena sekali lagi ini adalah sebagai sebuah proteksi tambahan. Oke, saya menggunakan Smadaf yang versi benar-benar sudah paling update ya, 15.5 untuk video kali ini dibuat gitu ya. Oke, kita lihat di sini dan Smadaf tidak auto-detect gitu ya, tidak meng-auto-detect dari si PNG ini sebagai sebuah virus. Oke, kalau pertanyaannya adalah saya coba klik kanan, saya coba scan with Smadaf. Apakah dideteksi sebagai sebuah virus? Dan ya, teman-teman bisa lihat ya di sebelah saya, tidak dideteksi. Tidak dideteksi.
Ya, ternyata ada beberapa virus yang benar tidak dideteksi oleh si Smadaf-nya. Berarti mungkin memang ada beberapa hal yang teman-teman harus paham gitu ya, bahwa Smadaf ini tidak bisa berjalan sendiri. Teman-teman harus dampingi dengan antivirus yang lain. Teman-teman biasanya kalau nginstal antivirus yang lain kayak Avira, AVG, atau McAfee, atau lain sebagainya, pasti otomatis kalau teman-teman install di Windows 10 atau Windows 11 ya, pasti otomatis Windows Security atau Microsoft Defender atau Windows Defender ya, itulah disebutnya itu, pasti akan otomatis mati sendiri ketika antivirus itu sudah berjalan. Itu sudah lazim. Tapi kalau di Smadaf itu nggak akan. Dia nggak akan mati. Karena sekali lagi Smadaf tidak dianggap sebagai antivirus utama, tapi dianggap sebagai virus proteksi, sebagai proteksi tambahan. Ingat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi deh. Coba deh, kita sekali lagi. Siapa tahu ini apa gitu ya, mungkin ada error atau apa, dan bener kan, tidak dideteksi sebagai sebuah virus di sini. Detected-nya 0. Kita lihat detailsnya di sini ya. Bener-bener tidak dianggap sebagai sebuah virus tuh. Data cek scan 0 virus detected. Nggak dianggap sebagai sebuah virus. Sekali lagi ya, Smadaf pasti ada kekurangannya karena sebagai proteksi tambahan tuh. Di sini ya, fitur AI untuk tambahan proteksi. Tambahan proteksi. Bukan antivirus. Ingat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba deh jalankan. Siapa tahu ketika kita jalankan virusnya, otomatis si Smadaf ini langsung berfungsi. Apakah iya atau tidak? Sekarang kita akan langsung coba jalankan saja virusnya. Jangan lakukan ini di PC asli. Kita coba klik 2 kali, kita yes, dan kita membutuhkan .NET Framework untuk virusnya. Ya, oke, saya install dulu ya. Oke, saya sudah menginstal .NET Framework-nya. Kita close, dan harusnya virusnya sudah berjalan. Apakah tidak? Atau iya? Oke lah, sekarang kita coba untuk jalankan lagi. Kita klik 2 kali, kita yes, dan oke. Langsung ya, kelihatan ya. Run malware, kita coba yes. Kita coba yes, dan oke, ini ada last warning. Ya, seperti biasa. PNG ini, disclaimer-nya, ini adalah virus community creation. Nggak akan mungkin nyebar gitu ya. Jadi sekarang kita akan langsung coba untuk cek sambil kita coba untuk mungkin bisa dibilang kita quick scan gitu ya. Oke, kita fast system scan, kita scan seperti ini dan tetap no virus detected. Padahal sudah berjalan loh. Padahal sudah berjalan. Tetap no detected. Tidak terdeteksi sama sekali. Ya, apakah ini yang disebut dengan mungkin Smadaf kurang begitu bisa mendeteksi? Mungkin bisa dibilang ya ada benernya, karena Smadaf adalah antivirus tambahan. Mungkin saya udah berapa kali ngulang gitu ya kata-kata itu. Dan yang paling utama adalah sini adalah versi free. Tapi harusnya mau versi free sekalipun itu bisa mendeteksi gitu ya, hal seperti ini. Tapi ya sudah deh, kita coba yes, dan oke, virusnya sudah berjalan. Dan oke, teman-teman langsung bisa lihat ya. Virusnya langsung seperti ini. Kita coba sambil deteksi, kita coba sambil scan. Apakah bisa? Dan tetap tidak bisa dideteksi. Oke, ini suaranya besar banget ya. Seperti itu. Dan tetap, coba kita coba fix all, tetap nggak bisa. Wih, kita coba scanner lagi, kita scan. Tetap tidak terdeteksi. Walaupun virusnya sudah berjalan. Padahal dalam beberapa kasus, virus itu akan bisa dideteksi oleh antivirusnya ketika sudah berjalan. Tapi di sini tidak dideteksi. Sama sekali tidak dideteksi oleh si Smadaf-nya. Yang artinya Smadaf di sini tidak mampu mendeteksi file ini, png.exe. Ya, ini adalah sebuah virus berbahaya. Dan kursor mouse saya sudah berjalan-jalan seperti ini ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen lihat tentang virus PNG itu bagaimana payloadnya secara lengkapnya, teman-teman bisa cek aja ke kolom deskripsi. Karena di sana saya sudah jelaskan juga gitu ya. Oke, ini memang kita hanya bisa menonton dari petunjukannya. Oke, saya mau langsung beresin saja. Karena ini memang akhirnya pasti ujung-ujungnya adalah blue screen dan restart PC kita dan langsung masterboard recordnya akan dihapus. Dan Smadaf sudah tidak mampu. Berarti sampai detik ini sudah approve ya, atau mungkin bisa dikatakan gitu ya, Smadaf sudah tidak bisa mendeteksi png.exe. Oke, sekarang saya akan restart paksa saja si PC-nya. Dan inilah yang akan terjadi kalau misalnya kita restart paksa. Kita restart paksa bisa, masih restarting. Dan suaranya juga masih ada gitu ya. Tapi sayangnya Smadaf sudah terlambat untuk melakukan penanganan dan langsung blue screen dari virusnya seperti biasa.
gitu ya. Dan karena saya menggunakan VMware dan saya menggunakan Windows 11 yang dimana saya menggunakan GPT, jadi master boot record yang di replace itu tidak bisa terlihat di sini. Jadi tampilan akhirnya hanya seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawahnya master boot recordnya sudah di replace, tapi tidak dideteksi atau tidak bisa ditampilkan karena saya menggunakan GPT di sini. Seperti itu. Windows 11 is not installed on this virtual machine. Ya, kalau misalnya virusnya sudah dijalankan klik 2 kali, itu biasanya master boot record akan langsung udah di replace dan baru payloadnya muncul. Biasanya kejadiannya adalah seperti itu. Dan dalam kasus kali ini, sayangnya SMADAV sudah terlambat. Mau tiba-tiba mendeteksi pun itu sudah terlambat. Tapi ini sampai terakhir gitu ya, sampai tadi kita sebelum restart, tetap tidak mendeteksi. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bisa tuliskan saja di kolom komentar pendapat teman-teman. Sekali lagi ya, teman-teman silahkan bisa tonton video penjelasannya mungkin gitu ya, tentang SMADAV dan lain sebagainya dari channel Pak Benix tadi, atau mungkin dari channel yang lain, ya mungkin karena saya bukan ahli dalam hal marketing atau lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa tonton saja ke channel itu. Gitu ya, penjelasan kenapa kok kurang berkembang atau lain sebagainya. Apakah ini kurang berkembang atau tidak? Tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.